Jadi sebelumnya kita mulai, saya lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa nulisnati ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah tetap memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga ibu bapak saudara sekalian bisa rawuh, bisa hadir di masjid, di acara majelis yang sangat kita muliakan ini. Kalau tadi sebelum saya maju disampaikan muhasabah untuk tazkiyah. Kenapa sih kita perlu bertazkiyah? Perlu membersihkan diri kita. Kita lihat kalau tadi ibu bapak membaca surat Al-Baqarah ayat 33, saya ingin maju sedikit pada Al-Baqarah ayat 30, nah, yang mungkin minggu lalu ahad lalu telah dibaca. Ini mengingatkan kita perlu tazkiyah. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman, ketika Allah ngendika wa idz qala lil malaikati, Allah ngajak berbincang kepada para malaikat. Ini ja'alu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku tidak menciptakan di bumi ini khalifah. Malaikat dalam bahasa saya sekali lagi, malaikat mangsuli pada Allah. Dalam malaikat itu makhluk yang taunya cuman samina wa ata'na. Tapi dalam konteks tadi malaikat itu matur sama Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsiku fiha wa yasfiku dima. Ya Gusti Allah, kok ajeng damel khalifah teng muka bumi itu padahal manusia itu suka berbuat kerusakan, wa yufsidu fiha wa yasfiku dima, suka menumpahkan darah. Itu malaikat matur sama Gusti Allah. Kenapa malaikat kok ngerti? Karena malaikat diberitahu oleh Allah sesungguhnya. Manusia, bapak ibu kita semuanya, saya itu punya potensi, istilah saya, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tetapi karena ibu bapak sudah sering bermuhasabah tazkiyah, sehingga itu kemudian kebiasaan merusak, kebiasaan menumpahkan darah bisa dihindari. Padahal kalau kita lihat saat ini perang masih terjadi di Ukraina, perang masih terjadi di Yaman, perang masih terjadi di Suriah. Tiap hari beratus orang saling menumpahkan darah. Kota-kota yang dulunya indah dibombardir jadi hancur. Jadi ada sebagian manusia yang sampai sekarang juga suka menumpahkan darah. Alhamdulillah kita yang hadir di sini orang yang sudah tazkiyah, membersihkan diri sehingga sifat-sifat itu kemudian dihilangkan oleh Allah. Tetapi apakah kita yakin kita itu kemudian akan selalu terhindar dari sifat itu kalau kita nyepelek kita ini? Tidak kemudian kita bersyukur pada Allah agar supaya kita termasuk orang-orang yang bermuhasabah melalui tazkiyah. Jadi kita membersihkan diri kita sendiri. Kalau kita kepleset, kalau kita lihat di televisi seorang anak di Bekasi membunuh 3 keluarganya
akalnya susah kan kita menerima. Membunuh bapak, ibu dan kakaknya. Nanti lain waktu ada kejadian lagi. Orang membunuh kok jadi enteng gitu loh. Ya itu tadi, ketika kita tidak pernah membersihkan diri kita, sifat asli manusia muncul. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada kita semuanya. Apa kita akan mengatakan aku Islam kok, nek Islam tidak mungkin menumpahkan darah? Ampun, jangan berkata seperti itu. Tidak sedikit ada loh kalau kita lihat dalam sejarah umat Islam, kadang-kadang sesama umat Islam lupa juga saling menumpahkan darah. Maka potensi itu ada pada semua manusia. Begitu kita lupa, kepleset, menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Banyak seperti itu. Ya, dan berbuat fasad fiha, berbuat kerusakan di muka bumi, baca fikih dimak dan menumpahkan darah. Dari sejak Kabil membunuh Habil, kejadian pertama pembunuhan sampai sekarang udah berapa ratus ribu atau berapa juta manusia yang saling menumpahkan darah. Ini sesuatu yang kemudian membuat kita harus waspada. Alhamdulillah, syukur Allah lazim kemudian mengingatkan pada kita bagaimana cara kita menghilangkan sifat menumpahkan darah tadi. Ya, sebentar, ada catatan yang harus saya sekarang bisa kita lihat, bagaimana cara kita untuk tazkiyah, membersihkan diri. Seorang ulama besar Kiai Ahmad Dahlan itu memberikan satu peluang pada kita bersama. Kenapa? Membersihkan nafsu yang sering menggoda kita. Yaitu ketika kemudian kita menikah, lajeng menuruti hawa nafsu kita. Keinginan kita berbuat tidak baik itu diawali keinginan kita menuruti hawa nafsu. Maka Allah ketika dalam salah satu ayatnya, ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ketika kita mengganti Tuhan kita Allah, diganti dengan Tuhannya itu diri kita sendiri, nafsu kita, Allah bertanya, apakah engkau melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ketika manusia mempertuhankan hawa nafsunya, maka saat itulah kemudian Allah mengingatkan, Allah mengingatkan potensi manusia yang dikatakan bisa kemudian mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Sebentar ya. Maka menjadi penting bagi kita pertama itu membersihkan diri sendiri. Karena hawa nafsu itu letaknya di mana? Di dalam diri kita. Orang mempertuhankan patung, menyembah patung, gampang dilihat. Patungnya dibroke seperti dulu Nabi Ibrahim ngebroke patung, selesai patungnya hilang. Orang menyembah pohon, pohonnya dihilangkan, selesai. Tetapi ketika orang menyembah dirinya sendiri, itu di dalam diri kita hawa nafsu itu.
Maka sekali lagi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah saya Budi ini juga mempertuhankan hawa nafsunya? Hawa nafsu jangan dilihat diri kita yang mana, tetapi tidak sedikit. Ketika kita melanggar perintah Allah dan menuruti kemauan kita, saat itulah kita mempertuhankan hawa nafsunya. Seorang Fir'aun, ya, laknatullah, ya. Fir'aun itu, saya kebetulan pernah ke museum Fir'aun. Kalau dalam bahasa modern kan disebut Ramses Fir'aun itu. Ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses ketiga, dan seterusnya. Fir'aun yang dimusuhi oleh Musa alaihissalam itu beda dengan Fir'aun sebelumnya. Kalau Fir'aun sebelumnya itu patungnya itu di pundaknya, di atasnya ada burung yang merupakan dewa yang disembah oleh dia. Tetapi Fir'aun musuhnya Nabi Musa alaihissalam itu kan luar biasa kebangetannya. Nggak ada dewa lagi, karena dewanya itu ya saya. Sehingga semua orang harus nyembah saya. Saya itu diceritakan oleh gaibnya, menceritakan ini bedanya Fir'aun yang dilawan oleh Musa. Nggak mau dia menyembah dewa, karena dewanya ya diri sendiri. Saking kebangetan takaburnya, maka kan Allah merintahkan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah Musa, datangi Fir'aun innahu tagha, dia itu sudah menjadi tauhid yang sangat berlebihan. Sehingga ketika Fir'aun itu menyembah dirinya sendiri, dewa pun nggak ada. Ini kebangetannya Fir'aun. Maka kemudian jadi penting, berhala kelihatan. Maka kemudian mengingatkan, hawa nafsu itulah the real berhala. Berhala sebesar-besarnya yang wujudnya dalam diri kita, yang punya sifat sangat menyesatkan. Makanya tadi saya patur, padahal manusia itu punya potensi menumpahkan darah, punya potensi merusak. Potensi perusak itu muncul dalam dirinya yang punya sifat kepingin jadi Tuhan. Padahal pada ayat lain Allah ngendika, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh aku jadikan manusia itu sebaik-baik acuan, sebaik-baik ciptaan Allah. Pada yang lain Allah juga mengingatkan, kullu mauludin yuladu fitrah. Setiap manusia, ibu bapak saya semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Kita lahir sudah dalam keadaan beriman. Tetapi karena kita tidak pernah membersihkan diri kita, manusia bisa terjebak tadi. Maka menjadi penting membersihkan diri, mentazkiyah melalui muhasabah agar kita kembali bersih pada fitrah yang suci tadi. Sehingga keinginan melupakan darah, keinginan merusak, keinginan menyembah diri sendiri, semuanya bisa terlampaui. Ketika kita lahir menjadi fitrah, maka kok ada manusia yang seperti Fir'aun mempertuhankan dirinya. Ada manusia-manusia yang berbuat kerusakan, yang tadi yang di Bekasi seorang anak membunuh kedua bapak, ibu dan kakaknya. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Sekali kita kepleset, naudzubillah min dzalik, maka kemudian siapa sih yang kemudian mempengaruhi kita? Padahal Allah melahirkan kita dalam keadaan fitrah suci ini. Inilah yang dikhawatirkan. Ya lingkungannya lah kan. Tadi kan kemudian keluarganya, bapak ibunya yang bisa merubah fitrah manusia itu. Manusia itu dilahirkan beriman semuanya, tapi kemudian kenapa ada yang non muslim? Karena lingkungannya kemudian merubah dirinya menjadi lepas dari itu. Maka menjadi penting masyarakat juga, lingkungan keluarga kita, bapak ibu saya bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, supaya tidak menjadi budak hawa nafsu, tidak mempertuhankan. Siapa bertanggung jawab? Ya kita semuanya.
Bab kita punya potensi, Allah mengingatkan loh, keluarganya yang menjadikan seseorang dilahirkan fitrah kemudian lepas. Maka pada surat At-Taubah Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalukum aqtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah. Sekali lagi, ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fisabilih wa tarabbasu hatta ya'yallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah mengingatkan bagaimana kita kemudian jangan terjebak dengan hawa nafsu kita. Katakan, hai Muhammad, in kana abaukum, jika bapak-bapakmu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ahwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, ya. Dilanjutkan kaum keluargamu, wa ashiratukum, wa amwalukum, harta benda kamu yang kamu usahakan, wa tijaratu, perniagaan kamu. Khawatir kerugiannya, orang berniaga itu pasti untung, sehingga berusaha betul untuk tidak rugi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, bapak, anak, keluarga, kekayaan itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Saya itu matur tuh ndredeg, saya juga dulu punya keluarga, punya bapak ibu ya sudah meninggal. Saya punya istri, saya punya anak-anak yang saya selalu pengen menjaganya. Sedikit saya juga punya harta, meskipun saya bukan seorang pengusaha. Tetapi kalau itu semua lebih saya cintai daripada saya mencintai Allah dan Rasulnya, maka saya bisa terpeleset menjadi orang yang mementingkan hawa nafsunya. Wajib bisa pilih, lebih kamu cintai daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'yallah bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ngeredek saya matur ini. Karena apa? Saya juga punya potensi itu. Saya punya harta, saya punya anak-anak. Kalau anak, istri dan harta saya itu kemudian bisa cintai daripada saya mencintai Allah. Allah SWT maturnya, tunggu Allah sampai menurunkan keputusannya. Ini kan ancaman yang tidak baik-baik, kan istilah saya. Maka menjadi penting bagi kita bersama itu untuk senantiasa mencintai Allah dengan segala kesungguhan. Caranya gimana? Membersihkan diri dari godaan-godaan yang kemudian bisa mengganggu itu. Pada ayat lain Allah juga mendikau lagi pada Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada wa yuhibbuna ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah wala yaral ladina dolamu id yarawnal adaba al quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul iqab. Wa anallahu syadidul adab. Wa minan nas, dan di antara manusia, kalau Allah mendikau ya di antara kita ya, meskipun semoga tidak ada orang yang menyembah tandingan selain Allah, mengambil yang lain ditandingin dengan Allah. Itu kan kebangetannya sudah kebangetan. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah, mempersamakan sesuatu makhluk Allah dengan Allah. Adapun orang-orang yang beriman, balladzina amanu asyaddu hubbalillah, padahal orang-orang yang beriman yang insya Allah kita yang hadir di sini asyaddu hubbalillah, kita itu demikian cintanya kepada Allah.
Jadi saking cintanya kepada Allah kita itu. Dan jika seandainya orang-orang zalim itu mengetahui ketika mereka disiksa, seandainya orang-orang zalim itu mengetahui tentang siksa Allah di hari kiamat, bahwa segala kekuatan kepunyaan Allah, bahwa amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Alhamdulillah Allah mengingatkan setidaknya melalui 2 ayat ini. Orang-orang yang mencintai apa yang dimilikinya melebihi cintanya pada Allah. Padahal orang-orang beriman, ibu bapak insya Allah juga saya, asyadu hubbalillah, demikian kuatnya cintanya kepada Allah. Maka jangan sampai kita membuat tandingan-tandingan selain Allah, membuat tandingan-tandingan kepada Allah, sehingga kita menjerumuskan diri kita termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka yang paling perlu kita cermati itu berhala yang pada diri kita. Apa? Berhala nafsu. Berhala wa nafsu menikah segala sesuatu yang menyesatkan. Pengaruhnya sangat kuat, merajalela, membuat manusia tidak membedakan lagi mana yang hak, mana yang batil. Kalau nafsu kita sudah melonjak seperti tadi seorang anak yang sampai dia karena keinginan hawa nafsunya sehingga dia membunuh orang tuanya, itu kan dia melupakan nilai-nilai kewajiban taatan pada Allah. Emosinya muncul, hawa nafsunya lebih kuat sehingga kemudian dia pun membunuh bapak ibunya dan saudaranya. Seperti Kabil ketika merasa iri dengan keberhasilan Habil, muncul dalam dirinya sifat dengki, nek ngono Habil harus tak bunuh. Jadi diri itu harus ingat selalu pada Allah sehingga kita tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Bila sudah lupa, tidak ingat lagi kepada akibat-akibat buruknya. Kalau akibat buruk pertama ya siksa dunia, dihukum. Tetapi nanti hukuman Allah tentu jauh lebih berat, sehingga ia berbuat semaunya sendiri sesuai hawa nafsunya. Akhir dari akibat perbuatannya itu menimbulkan kerusakan, kekacauan seperti yang tadi diingatkan oleh malaikat. Saling membunuh, menumpahkan darah, berbuat kerusakan, merugikan semuanya. Jadi ketika hawa nafsu berjalan, ini loh malaikat dulu yang ngendiknya kan seperti itu. Maka malaikat matur sama Allah itu sesungguhnya malaikat ngelingke pada kita semuanya ini yang punya potensi merusak itu tadi. Karena kemudian ia menggambarkan dirinya kepada kebiasaan yang sudah masuk dalam dirinya. Hawa nafsunya itulah yang sukar sekali dirubah. Maka kalau kita rajin mendatangi majelis taklim seperti ini, bermuhasabah, ingat kepada Allah, insya Allah diri kita itu terjaga. Karena selalu ingat perkara-perkara yang dan bisa membuat kita terlena dari dan tergoda oleh hawa nafsu kita. Kalau terus-menerus dibiasakan, lupa kita. Semakin kita menjauhi masjid, semakin kita menjauhi majelis taklim, lama-lama ya terus terseret dalam keadaan seperti itu. Padahal manusia seperti saya tadi matur, ibu bapak kita semua dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman. Setiap bayi yang lihat cenger, dia langsung nangis, itu fitrah Allah yang menjadikan dia itu beriman. Manusia itu dilahirkan menurut fitrahnya, suci, murni, bersih, kosong dari perbuatan murka dan kejahatan. Maka menjadi penting manusia itu untuk kembali kepada nilai fitrah. Ini tadi, karena memang kalau kita tidak pernah mensucikan diri kita, ya kepleset tadi. Maka seorang ulama Kiai Dal mengingatkan
perkara ini, bagaimana cara membersihkan diri kita. Pertama, tafakur. Apa tafakur itu? Fakor fikir. Kalau kata itu mikir gitu loh. Memang kita selalu diperintahkan di dalam Quran berkali-kali, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berakal, apakah engkau tidak berpikir? Karena apa? Banyak manusia termasuk saya bisa saja suatu saat juga lupa. Maka tafakur memikirkan apa? Memikirkan potensi manusia yang bisa menumpahkan darah, memikirkan manusia yang bisa merusak. Jadi zikir dan fikir itu sesuatu yang saling berkaitan. Kedua, bermuhasabah. Dalam sebuah athar sahabat Umar bin Khattab ngendika, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Ngitung gitu loh, jangan mikir hitung diri kita. Budi, kowe iki wis swidak 5 tahun, emes swidak 6. Uripmu wis kospor. Apa saya yakin umur saya akan 2 kali lipat dari usia sekarang? Kan nggak mungkin kebangetan kalau saya itu masih berharap usia 100 lebih. Sinausa semuanya ketentuan Allah. Dengan mengingat itu, ya uripku wis poros prene, ge saiki megarek sithik, apa sing arep tak lakoni. Maka berhisab. Kalau saya ngitung sehari 24 jam, sholat saya insya Allah sehari 5 kali berapa menit, saya zikir, saya baca Quran saya cuma berapa menit, padahal tidur saya itu 8 jam sehari. Jadi berapa sih amalan saya, sementara saya juga pernah berbuat hal-hal yang tidak baik. Ini kan sesuatu yang bermuhasabah menjadi penting. Maka ibu bapak rawuh di masjid ini, salah satunya kita mengajak diri kita bersama-sama bermuhasabah. Ya, itu menjadi sangat penting bermuhasabah itu. Inilah yang kemudian Kiai Dahlan berkali-kali mengingatkan, bermuhasabah itu karena kemudian yang ketiga, pertama tafakur, berpikir, kedua muhasabah, yang ketiga muraqabah, mencoba berdekat diri kepada Allah, bertakarub pada Allah. Datang di masjid tentu menjadi beda ketika datang di tempat lain. Dalam suasana kehusukan kedekatan kepada Allah, hati kita pun akan lebih mudah untuk diingatkan. Berbeda kalau kita datang ke tempat bioskop, tempat hiburan, ya begitulah keadaannya. Tetapi bagi orang yang sudah luar biasa, dimanapun dia akan menjadi masjid. Ketika dia bekerja, inilah saat saya bertakarub pada Allah. Maka menjadi 3 hal itu adalah salah satu upaya kita mendekatkan diri pada Allah. Tafakur, muhasabah, dan muraqabah. Kenapa? Banyak manusia tidak sadar menjadi hambanya hawa nafsu. Apa betul hawa nafsu? Macam-macam. Salah satunya kebiasaan. Habis biasanya ngene iki. Bahkan agama pun kalau kita tidak cermat bisa berubah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Dikira itu agama, tuntunan Allah, padahal hanya kebiasaan. Maka menjadi penting kapanpun kita itu harus ingat. Sampai Kiai Dahlan itu pernah menceritakan untuk membedakan antara agama tuntunan Allah dengan kebiasaan. Seseorang ingin belajar kepada agama, maka pengen belajar agama, buang semua kebiasaan. Loh, kebiasaan yang apa? Kebiasaan saya sholat. Nah, apa sholatnya itu kebiasaan atau betul-betul niat ibadah kepada Allah? Ini harus diperhatikan. Aku biasanya kok sholat sedina ping 5. Itu kebiasaan atau betul-betul niat ibadah pada Allah? Semakin hari kita semakin mestinya menyadari. Sampai orang tadi ketika yang mau belajar agama, Pak Kiai, apakah saya harus juga membuang iman yang ada pada dalam hatiku ini? Kiai tadi ingatkan,
Apakah engkau yakin dalam hatimu itu iman? Mungkin itu hanya hayalanmu, keinginanmu, kebiasaan yang muncul dari hawa nafsu. Jadi kadang kebiasaan kita menyatakan diri kita beriman, padahal itu bukan iman, hanya hawa nafsu yang menguasai diri kita. Bila menikah ibu bapak yang sangat saya muliakan, menjadi penting kita itu membersihkan diri kita. Betul-betul kita aman tuh bila iman pada Allah, zat yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi kita beriman kepada Allah bukan karena kebiasaan, wis biasane. Kalau kemudian semuanya dianggap kebiasaan dan menjadi tradisi, itu persoalan. Karena kemudian kebiasaan-kebiasaan dianggap itu agama. Ya. Sampai kiai jalan itu dongeng suatu kejadian. Seorang murid datang pada kiainya. Kiai saya bermaksud memeluk agama Islam dan ingin mempelajari agama Islam. Apa kiai tadi? Hei anak muda, apakah engkau betul-betul ingin memeluk agama Islam? Apakah engkau mempelajari agama Islam untuk bekal mencari kekayaan, untuk kesenangan, untuk kedudukan, untuk jabatan? Apakah sebab hatimu tertarik kepada Islam? Apakah karena orang tuamu beragama Islam? Apakah karena saudara-saudaramu beragama Islam? Apakah lingkunganmu beragama Islam? Padahal agama lain banyak loh. Nah, alhamdulillah kita di Jogja, di Indonesia 80-90% beragama Islam. Maka menjadi penting bagi kita. Kita bersyukur sudah puluhan tahun menjadi Islam. Tapi pernahkah kita mencoba berpikir Islam saya itu karena orang tua, lingkungan, atau betul-betul karena saya ingin beragama Islam dan saya mengetua agama Islam? Mila menika menghadiri pengawasan seperti ini sebagai satu upaya untuk memantapkan diri kita. Aku Islam iyo karena yakin betul pada Allah, tidak sekedar karena orang tuaku, tidak sekedar karena Indonesia ini mayoritas Muslim. Maka sudah menjadi penting bagi kita membersihkan diri kita ini, memahami Islam dengan sebenar-benarnya sebagai ad-dinul Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada kita semuanya. Rasulullah SAW ketika beliau diangkat menjadi nabi di kota Mekah, lingkungannya kafir semuanya. Jadi Rasulullah itu tidak dipengaruhi lingkungan. Bahkan bapak ibunya meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Bapaknya bahkan malah sebelum beliau lahir. Beliau tidak dipengaruhi oleh orang tuanya. Memang beliau dirawat oleh kakeknya dan juga oleh pamannya. Pamannya pun tidak mempengaruhi dia untuk berislam. Allah lah yang menurunkan ruhul Islam pada dirinya. Maka kita juga perlu memahami bagaimana Islam yang kita jalani itu Islam yang betul-betul bukan sekedar pengaruh lingkungan kita. Tetapi yang menjadi penting, saya tadi matur orang tua itu menjadi penting untuk mendidik anaknya. Tetapi anaknya kita sekarang semua sudah dewasa, sudah tua, harus kemudian berpikir Islam saya itu harus Islam seperti yang diajarkan Rasulullah. Sebab kalau kita hanya kebiasaan lingkungannya, nek wong Jawa ngomongnya dodate padha biasane ngene iki, ya wis biasane salat wis dina ping 5. Kita harus mulai sadar salat 5 kali itu karena perintah Allah. Kita sadar nanti sebentar lagi kita Ramadan, kita berpuasa itu karena perintah Allah. Sehingga kalau lingkungan kita kok mengajarkan hal yang tidak sesuai agama Islam, maka kemudian kita jadi mengerti. Karena tidak sedikit agama yang diciptakan karena kebiasaan. Maka kita jadi melihat kenapa Rasulullah SAW hanya dalam waktu 22 tahun atau 23 tahun mampu merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang kuntum khaira ummatin hurjat linnas,
masyarakat yang terbaik. Maka kembali tadi tafakur, muhasabah dan takorup tadi bentuknya apa? Membersihkan hawa nafsu itu pertama zikrullah. Lisan kita hendaknya senantiasa dibasahi dengan zikir pada Allah karena muncul dari hati kita yang dalam. Salat tidak kita tinggalkan, maka kegiatan praktis menjadi penting. Satu zikrullah, kedua salat, ketiga aku akan ketemu di akhirat. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ada loh Allah yang menguasai hari pembalasan. Ndredeg diri kita itu. Bila menikah ibu bapak yang sangat saya muliakan, saudara sekalian, orang yang membersihkan dirinya itu qad aflaha man zakkaha. Allah ngendika, sungguh berbahagia orang-orang yang membersihkan hawa nafsunya. Dengan cara apa? Zikrullah. Zikir itu sendiri baik, sangat baik. Tidak harus mendatangi majlis zikir bareng-bareng, tidak harus. Tapi lisan kita senantiasa dibasahi subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lisan kita yang senantiasa dibasahi zikir yang muncul dari hati, insya Allah. Yang kemudian yang kedua, sholat. Sesuatu yang kita kerjakan karena kita sadar itu perintah Allah, bukan hanya karena kebiasaan. Yang ketiga, memikirkan bahaya akhirat. Di akhirat kita itu tidak bisa balik lagi. Di sana kalau kita banyak salahnya, Allah akan menghukum kita. Maka menjadi penting memikirkan bahaya akhirat. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlul alim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itulah Allah kemudian mengingatkan, dialah Allah yang telah membangkitkan Rasul yang ummi ya, di antara kamu sekalian, membawa ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, untuk membersihkan diri mereka, wa yu'allimuhumul kitabi wal hikmah, dan kemudian mengajarkan Alkitab yang al-hikmah, yang penuh kebijaksanaan. Maka zikrullah dengan membaca Quran itu juga sangat baik, sehingga semuanya akan terangkum dalam keinginan kita menyadari betul ucapan la ilaha illallah. Dengan penuh kesadaran betul kita mengetahui la ilaha illallah. Bukan sekedar ucapan kemudian kita mengucapkan beberapa kali tapi tanpa makna, tetapi belajar mengucapkan la ilaha illallah muncul dari kita. Tiada sesuatu yang akan kita sembah, tiada sesuatu yang punya hak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Sehingga kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dialah yang ahad, yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Itu sadar betul, diri kita terikat betul hanya mempertuhankan Allah. Jadi seperti kotornya najis yang dibersihkan dengan air, dari hati yang kotor dibersihkan dengan tauhid. Kalau kita kena najis, tangan kita kotor, kita membersihkan dengan air dan sabun seperti doa kita, bil ma'i wa thalji wal barat, ya, maka hati kita bersihkan dengan zikir kepada Allah. Maka orang-orang yang biasa lisannya la ilaha illallah, insya Allah hatinya menjadi lebih bersih. Yang tadi saya matur, dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya yang ummi di antara mereka, membacakan ayat-ayat yang pada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dalam surat Jum'ah ayat 2. Maka menjadi penting bagi kita kembali zikrullah, dengan zikir, baca Quran, insya Allah akan banyak yang bisa kita lakukan.
Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, dan ingat nama Tuhannya lalu dia pun salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi banyak manusia yang memilih kehidupan dunia. Bal akhiratu khairun wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu kan kita diingatkan Allah melalui ayat-ayat ini, sehingga dengan demikian menjadi penting bagi kita semuanya dalam rangka membersihkan diri kita, memperbanyak zikir, sholat sesuai tuntunan Allah. Saya tidak mengatakan memperbanyak sholat loh ya. Wong sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Ini ketentuan Allah, bukan kita yang ngatur. Itu menjadi penting bagi kita bersama. Jangan sampai kemudian kita malah ada salah arti memperbanyak sholat sehingga sholatnya ditambah-tambah. Karena ibadah mahdoh itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itulah indahnya ibadah, tidak kemudian kita sakar PDW. Nah, maka kita juga perlu meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah. Ingat kepada Allah bisa ada beberapa tingkatan. Ingat kepada makhluk, ingat kepada kerjaan, ingat kepada sifat Allah yang sempurna, ingat kepada ayat Allah, itu juga merupakan ingat kepada Allah. Lihat makhluk Allah, itu ciptaan Allah. Lihat gunung yang sedang meletus, itu ciptaan Allah. Lihat terjadinya bencana, itu kehendak Allah. Gak usah kita mereka-reka, oh iya bencana Cianjur, kayak masyarakat Cianjur itu dihukum. Enggak, jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Itu hak Allah semata-mata untuk menggerakkan lempengan bumi sehingga menimbulkan gempa bumi. Wong kita juga pernah gempa bumi 2006, tentu Ibu masih ingat. Apa kita mengatakan Allah menghukum masyarakat Jogja dan Bantul dan sekitarnya? Tentu tidak. Tapi itu bagian dari peringatan Allah, itu kuasa Allah sehingga kita lebih mudah berzikir kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan nyuwun sewu, ketika tadi menjelang subuh atau dini hari tadi kita bangun, alhamdulillah kita bisa bangun dengan nikmat karena Allah. Sementara nyuwun sewu, sebagian saudara-saudara kita yang di utara kita ini, saudara-saudara kita yang mendapatkan cobaan Allah, bangun tidur aduh masih pusing, bangun tidur masih demam, bangun tidur badan masih merasa sakit. Sementara saya bangun tidur tadi enak. Maka ingatlah itu nikmat Allah pada kita semuanya, sehingga kita bersimpati, berempati pada orang yang sedang mendapatkan cobaan. Tidak mudah malah rasa no yakin orang, enggak. Tapi kita kemudian ya Allah Engkau beri kenikmatan, semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit tetap sabar, tawakal, dan Allah memberikan kesembuhan. Kita selalu mendoakan seperti itu. Ingat pada Allah dengan berzikir menyebut asma Allah di bibir dan hati kita. Ingat pada Allah dan sungguh ingat kepada Allah hingga lupa kepada lainnya. Seakan-akan melihat Allah. Kan itu ihsan kan itu. Seakan-akan Allah di depan kita karena ingat kepada Allah. Ketika kita sholat ya seperti itu. Kalau kita nggak bisa lihat Allah, yakin nggak bisa, Allah lah yang melihat kita. Maka kemudian seperti pada surat Ali Imran, ingat kepada Allah ketika qiyamam wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat pada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, itu tidak ada lain, selalu ingat pada Allah. Itulah dikatakan orang-orang yang bertakwa kan gitu. Qiyamam wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu ingat pada Allah. Sehingga dari lisannya terucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana wa qina adzabannar.
Sungguh tidak ada sesuatu yang batal dari ciptaan-ciptaan-Mu ya Allah. Dan semoga aku dilindungi dari siksa neraka. Dalam menerima kenikmatan Allah tadi, maka kemudian kita bersyukur. Kita berdoa, asyukrulillah. Itu salah satu zikir yang perlu sering kita ucapkan. Asyukrulillah, bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kenikmatan yang kita terima. Hati kita menjadi lebih bersih. Kemudian juga kita membiasakan diri ketika melihat keistimewaan-keistimewaan, Masya Allah, Subhanallah. Kita takjub dengan melihat sesuatu, Subhanallah. Melihat teman dapat kenikmatan, Masya Allah. Ketika kita lupa Allah, kita berbuat sesuatu yang salah, cepet-cepet astagfirullah. Lisan kita yang kemudian ada la ilaha illallah, ada asykurulillah, ada astagfirullah. Rasulullah SAW itu kan orang yang sudah dijamin surga, sudah dijamin semuanya kesalahan dia diampuni. Tapi Rasulullah adalah seorang yang tidak pernah dalam sehari itu kurang dari zikirnya pada Allah. Salah satunya dengan banyak mengucapkan astagfirullah. Itu kan untuk menunjukkan begitu Allah kemudian mengingatkan dalam keadaan apapun Rasul kurang senantiasa berzikir. Ibu bapak yang sangat saya muliakan, dan ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang menimpa kita bersama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar semuanya itu milik Allah. Apa yang ada pada saku kita milik Allah. Apa yang ada pada dompet kita milik Allah. Apa yang ada rekening bank kita milik Allah. Semuanya akan kembali. Kalau kita salah menggunakan apa yang kita titipkan Allah pada kita, ya repot juga. Merasa semuanya hak miliknya, merasa semuanya adalah puasanya. Anak pun titipan Allah, maka kita tidak boleh mencintai anak melebihi cintai pada Allah. Mendapatkan cobaan yang cukup berat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sadar Allah lah yang mencukupi kita. Kita hidup dengan segala kecukupan dari Allah. Meskipun ma'isyah pendapatan kita bisa saja berbeda dengan yang lain. Kemudian tawakaltu ala Allah. Aku bertawakal menyerahkan di semuanya pada Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan, tawakaltu ala Allah, aku berserah diri pada Allah. Maka kemudian berbahagia orang-orang yang banyak mengucapkan zikir tadi. Bagaimana kita mendapatkan cobaan atau godaan? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Jadi lisan kita itu setiap ucapan-ucapan zikir dengan kesadaran penuh, bukan zikir-zikir yang membuat kita menjadi lupa. Ada loh orang-orang yang zikir itu malah menjadi lupa. Pernah lihat? Zikir yang ucapkan berulang kali malah jadi kemudian trans, orang mengatakan, jadi lupa, kaya wong kesurupan. Itulah zikir yang tidak benar. Zikirnya sampai sudah membuat dia lupa. Itu zikir itu ingat pada Allah kok malah membuat dia lupa. Ya. Dan kemudian senantiasa mengawali sesuatu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan ucapan-ucapan seperti itu, apa yang akan kita lakukan adalah semata-mata karena Allah. Sehingga seperti yang saya matur sebelumnya, hati kita menjadi bersih karena kemudian kita sudah niat ikhlas bahwa segala sesuatu tidak akan kita cintai lebih daripada cinta kita pada Allah. Kalau godaan itu ada dalam lingkungan kita, nyuwun sewu, pasangan kita, anak-anak kita menggoda kita untuk lupa pada Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi saksi. Kita bisa saja kan beda pendapat dengan keluarga kita, tapi yakinilah bahwa itu semuanya adalah kita bertawakal kepada Allah, sehingga godaan-godaan tidak akan membuat kita kepleset seperti saya matur tadi.
kepleset seperti yang diingatkan malaikat bahwa manusia itu kemudian bisa berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tidak ada jaminan kalau kita sudah mengatakan Islam kemudian kita tidak menumpahkan darah. Peperangan sesama umat Islam dalam sejarah sangat menyedihkan kita bersama. Oleh karena itulah ibu bapak yang saya muliakan, monggo bermuhasabah dengan tazkiyah, membersihkan diri kita. Insya Allah kita menjadi manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang betul-betul ciptaan Tuhan yang paling baik, bukan manusia yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Insya Allah sedikit catatan, sedikit tadkirah pada pagi hari ini menambah keyakinan kita. Dengan membersihkan diri kita, maka kita betul-betul akan kembali kepada fitrah kita sebagai bayi yang baru lahir. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.